Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira fihi khaira ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri fihi wa syarri ba'da. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kajian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kajian tematik berdasarkan maraji', referensi-referensi yang lagi sedang ramai dibicarakan baik di Indonesia termasuk juga di dunia Islam secara umum ya. Sampai masyayikh besar itu hampir semua membicarakannya. Mulai dari yang musbit sampai yang munkir ya, yang mengisbat ataupun yang menolak ataupun yang mencoba menengahi. Pada sore ini menjelang malam ini kita akan membahas tentang hadisul jariyah. Apa hadisul jariyah? Hadis budak perempuan ya. Hadisul jariyah ini menjadi fenomenal karena apa? Karena ada dalam kitab sahih. Hadis jariyah ini nanti berbicara tentang di mana Allah. Nah ini maka kemudian menjadi ramai. Di tangan saya ada kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Maulana Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Muhyiddin An-Nawawi. Ya ini cetakan Darul Hadis. Banyak cetakannya, ini salah satu karena ini juga ditahqiq dengan lumayan baik. Kitab kalau membukanya nanti ketemu di bab tahrimil kalam atau boleh baca babun tahrimul kalam ya. Bab tahrimil kalam fi salati, bab mengenai keharaman larangan kalam dalam salat. Lalu ada tambahan judul babnya wa naskhi ma kana min ibahatihi. Lalu dulu pernah dibolehkan dan dihapus maka disebut naskhi. Jadi ini masuk ke bab fikih salat. Ini bukan bab akidah ya. Imam Muslim apabila ingin memasukkannya ke dalam akidah maka itu bisa dijadikan dalil dalam bab akidah, tapi ternyata Imam Muslim tidak memasukkannya dalam bab akidah. Kalau kita punya bukunya, bahkan yang beberapa yang aplikasi itu nomornya sama, hadis nomor 537 ya, silakan dilihat. Ini hadisnya panjang, nanti kita potong di tengah matanya. Kita baca sanadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-Imam Muslim qala Haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Nah, jadi Imam Muslim dapat dari dua gurunya. Jadi Imam Muslim ini mendapatkan hadis ini tapi di dua majlis. Satu majlis Imam Ibn Sabbah yang wafat tahun 227 Hijriah, dan yang kedua Imam Ibn Abi Syaibah. Dua imam ini masyhur di zamannya dan termasuk guru-guru dari Imam Bukhari juga ya. Ibnu Abi Syaibah ini punya kitab namanya Al-Musannaf, beliau wafat 235, dan di teks dikatakan wa taqaraba fil lafzil hadis, dan lafaz hadisnya mendekati. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Jadi dua-duanya mengatakan berguru kepada guru yang sama, yaitu Ismail bin Ibrahim. An Hajjaj As-Sawwaf, dari Hajjaj As-Sawwaf. Jadi kalau Ismail bin Ibrahim ini wafat tahun 194 ya, sedangkan Hajjaj As-Sawwaf 143. Nah, jadi kalau Ismail ini angkatannya sama dengan Sufyan ibn Uyainah, sedangkan Hajjaj ini angkatannya sama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Thawri dan lain-lainnya. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir, imam yang sangat ma'ruf ya dalam ilmu hadis, dan dia thiqah tapi disebut mudallis juga. Wafatnya sekitar 129 ya. Ya satu angkatan dengan Imam Zuhri. An Hilal ibn Abi Maimunah, dari Hilal bin Abi jadi Ibn Abi Maimunah ini ketemu beberapa sahabat, maka dia boleh disebut dengan al-wusta minat tabi'in, jadi tabi'in yang tidak terlalu senior. An Atha ibn Yasar. Nah, di sini nanti problemnya, yang
diperkirakan wafatnya tahun 94, tapi ada ikhtilaf ma ba'da mi'ah ya, sampai 103 wallahu alam. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, qala baina ana usalli, sampai kemudian hadisnya panjang, nanti kita langsung baca di kalimat qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Kemudian kita loncat juga sampai di wakanat. Nah, ini di 7 baris di akhir. Wakanat li jariyah. Aku mempunyai seorang budak perempuan. Nah, bahasa Arabnya jariyah. Bisa juga disebut jariyah itu putri. Putri masih kecil ya. Tar'a ghanaman li. Ia bekerja, bertugas menjaga, mengembala kambing-kambingku. Di mana qibala Uhudin wal Jawaniyah, yaitu di arah Uhud dan Jawaniyah. Jadi antara Uhud, kita tahu Bukit Uhud, tempat perang Uhud yang di situ Sayyidina Hamzah syahid ya. Antara Uhud dan Jawaniyah, di situ ada lembah yang si perempuan ini mengembala di sana. Nah, fatala'tu zata yaumin, lalu tiba-tiba aku sidak. Kalau sekarang sidak lah ya. Apa kata beliau? Fa iza dhi'bu atau dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata ada dhi'bu, kalau serigala ya. Qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Menerkam seekor kambing gitu. Wa ana rajulun min bani Adam. Aku adalah manusia biasa. Asafu kama ya'safun. Aku bisa emosi seperti mereka emosi. Asepnya hilang satu nih, gimana dia nggak marah gitu. Lakinni sakaktuha sakka. Ini kalimatnya pakai uslub lakinni, menunjukkan beliau karena saking marah kemudian terlanjur menggampar itu si jariyah, budaknya. Nah, ini semacam an-nadam, beliau kayak menyesal. Ini dari uslub kalamnya ya. Beliau menjelaskan, saya manusia biasa, akhirnya saya gampar dia. Karena beliau ingin menebusnya, walaupun tidak ada perintah menebus, memukul seorang jariyah, seorang budak, tapi beliau ingin ihsan, berbuat baik kepada pelayannya, karena beliau kemudian sadar. Apa katanya? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya. Lalu aku datang kepada Nabi dan Nabi menganggap itu masalah besar. Kenapa? Karena beliau memukulinya. Karena si Muawiyah bin Al-Hakam memukulinya. Jadi teman-teman, sahabat dimulakan Allah, sahabat Nabi itu bukan malaikat. Mereka emosi seperti kita emosi sekarang. Si perempuan itu tidak well educated, tidak teredukasi dengan baik. Muawiyah ini juga dianggap rajul ikhtilaf ya, apakah dia Arabi atau Arabi, apakah dia Arab kota atau Arab Badawi. Nah, beberapa syurah mengatakan beliau ini Badawi, Arab Badui, jadi gampang sekali marah ya. Lalu dikatakan di situ, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, afala u'tiqha, apakah karena aku telah telanjur memukulinya, aku mesti membayar kafarahnya dengan membebaskannya? Sebenarnya tidak masuk kafarah, tapi semacam ingin menebus kesalahannya. Qala, berkata Nabi, i'tini biha, yaudah datangkan si perempuan kepadaku. Fa'ataituhu biha, lalu aku membawa si perempuan ke Nabi SAW. Faqala laha aina Allah, lalu Nabi bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Inilah problemnya ya, karena di lafaz ini ada kalimat aina, di mana Allah ya. Qalat fis sama, dia berkata di langit. Di riwayat Imam Baihaqi itu dikatakan Allahu fis sama, Allah di langit. Nah, ternyata riwayat yang begini mirip juga ada di yang lain ya. Lalu berkata Rasulullah SAW, man ana, aku siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, maka merdekakanlah dia karena dia beriman. Nah, teman-teman semua, pertama saya ingin membuat catatan tentang rawinya.
Di riwayat Muwatta Imam Malik ini ada waham, namanya waham. Waham itu semacam keraguan yang dhaif dalam nama sahabatnya. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan Amr ibn al-Hakam, sedangkan yang sahih Muawiyah ibn al-Hakam, ya. Jadi kalau kita baca tadi poros hadisnya itu ada di Yahya bin Abi Katsir, an Hilal, dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah. Sedangkan Imam Malik menyebutnya dari sahabat dari Amr bin atau Umar, ya, Umar bin al-Hakam, ya, As-Sulami, sama-sama As-Sulami. Dan yang kedua, yang perlu kita jelaskan di sini, ternyata di riwayat Imam Ahmad, ya, dan di riwayat ulama-ulama yang lainnya disebutkan bukan Ainallah. Dari riwayat yang lain menyebutkan Man Rabbuk, siapa Tuhan kamu, siapa Rabbmu. Di riwayat Imam Malik, seingat kami ada juga kalimat at-tashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah, ya. Lalu dari riwayat-riwayat itu, jadi ada berapa sigat, berapa jenis? Ada 3 berarti. Ainallah, di mana Allah. Yang kedua, man rabbuk. Yang ketiga, at-tashhadina alla ilaha illallah. Berdasarkan 3 ini, maka ulama kita mengatakan hadis ini secara matan ada ikhtilafnya. Jika biasa dikompromikan, maka disebut manhajul jama'. Jika tidak, maka dia muttarib. Tapi perkataan muttarib ini tidak semua menyepakatinya. Sekarang kita coba lihat imam yang paling kuat, paling punya otoritas dalam memahami hadis ini. Siapa yang tidak sepakat bahwa Imam Nawawi, Imam Ahli Sunnah? Siapa yang tidak sepakat bahwa Imam Nawawi, Imam Ahli Fiqih dan Ahli Hadis? Begitu juga Imam Ahli Aqidah, bahkan juga Ahli Qalbu. Siapa yang tidak menyepakatinya, berarti la ya'rifun Nawawi. Dia tidak mengenal Imam Nawawi, ya. Apalagi meragukannya. Nah, seperti yang terjadi pada beberapa syekh zaman sekarang yang ghair muta'addib ala hadzal imam, yang tidak punya etika yang sopan terhadap imam ini, mengatakan Imam Nawawi tidak mengerti akidah atau tidak belajar akidah dengan baik. Coba kita lihat di sini apa penjelasan Imam Nawawi. Di halaman 30 di kitab ini dikatakan hadzal hadis, jadi kata Imam Nawawi, ya, hadzal hadis min ahaditsis sifat. Hadis ini termasuk hadis-hadis sifat. Jadi beliau sudah garis bawahi dulu, hadis ini hadis-hadis sifat. Ternyata kita konfirmasi ke kitab Al-Asma' wa Sifat Imam Baihaqi, benar beliau memasukkan ini ke bab sifat. Jadi beliau sudah satu line ini, ya, sudah satu garis, sudah satu manhaj. Oke. Lalu apa kata beliau? Wa fiha mazhaban. Beliau ini menjelaskan ya versi Ahlus Sunnah, ya. Beliau tidak akan menjelaskan versi Ahlul Bidah. Apa kata beliau? Dalam memahami hadis ini ada 2 mazhab. Mazhaban taqaddama dzikruhuma marrat fi kitabil iman, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab iman. Jadi di bab iman beliau sudah pernah menyinggung hal-hal yang sama. Di sini diulangi lagi biar tidak menjadi ambigu. Jadi beliau sudah memprediksi nih bahwa hadis ini akan jadi persoalan. Maka diulang lagi. Biasanya beliau mengatakan taqaddama, ya sudah. Ya, kalau sudah dibahas sebelumnya nggak diulang lagi di sini. Ini beliau bahas dan beliau detailkan kembali. Mazhab pertama, ya, ahaduhuma, ini penting, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'na. Mengimaninya saja tanpa perlu menyelami maknanya. Katakan saja, "Naam, amantu billah." Aku percaya, gitu ya. Ma'atiqad anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Wa tanzihi an simatil makhluqin, wa simatil makhluqat, dan mensucikannya dari karakter-karakter, sifat-sifat makhluk. Nah, teman-teman semua, ini kelompok ini, mazhab ini disebut mazhab apa? Ini mazhab ahli hadis, ya? Disebut mazhab
tafwid wa taslim. Apa tafwid dan taslim? Menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Kenapa ini muncul? Teman-teman, kita sepakat sebelumnya Allah mewujud, Allah ada. Wujudnya Allah itu bukanlah seperti wujud benda, laisa kamitslihi syai'. Syai'-nya itu bukan benda. Benda dalam bahasa Arab boleh kita artikan jism. Jism itu punya arat, punya karakter, punya kondisi. Apa kondisinya? Mutahayyiz. Dia menempati ruang. Atau yang kedua, fihi harakah was-sukun. Ya, dia bergerak atau diam. Jadi kalau ketemu nih gerak, diam, menempati, maka disebutlah dia makhluk. Dia makhluk jisim. Disebut dia jisim, baik itu jisim yang latif, yang halus, ataupun jisim yang kathif. Apakah Allah jisim? Tidak. Jika Allah bukan jisim, maka sifat mutahayyiznya mesti dihilangkan. Lalu Allah bagaimana? Karena kita tidak mengetahui hakikat Allah, baru muncullah kalimat ini. Kalau begitu, bolehkah menyebut Allah di langit? Kita tunjuk nih pakai tangan nih. Fis sama. Boleh nggak? Jika dia meyakini bahwa Allah bukanlah benda, bukanlah empirik, maka menunjuk itu tidaklah sebut menunjuk mujassim. Kenapa? Karena dia meyakini Allah bukan jisim. Maka isyarat itu hanya memuliakan. Sebagaimana kita berkiblat ke Ka'bah, bukan berarti Allah di Ka'bah. Kita sujud ke bawah, bukan berarti Allah di bumi. Kita mengangkat tangan ke atas, bukan berarti Allah menempati ruang atas. Ini sama sebenarnya. Nah, pembahasan ini sederhana, tapi kok malah dianggap ribet, gitu ya. Jadi disepakati dari awal, Allah benda atau bukan? Benda apa bukan? Bukan. Oleh karena itu, sifat benda berlaku nggak pada Allah? Apa sifat benda? Bertempat, mengisi ruang dan waktu, bergerak, diam. Nah itu dia, berubah-ubah. Jadi apapun nanti ayat hadisnya mau disebutkan, wajah rabbuka, Allah datang, yanzilu rabbuna, dalam hadis Allah turun, maka ini bukan turun jisim, bukan turun benda, bukan pindah-pindah. Jadi boleh, nggak ada persoalan sebenarnya. Inilah yang disebut manhaj tafwid wa taslim. Kalau dalam bab ini, maka yusmah, maka diberilah toleransi mengatakan aina Allah. Kalau kita mau mengatakan lafaz ini sahih. Kecuali kalau kita bilang yang sahih man rabbuki, atau atasyhadina alla ilaha illallah. Nah ini kalau kita mau menganggap hadis ini lafaznya diterima, gitu ya. Taib. Namun ada kaidah bahwa satu lafaz dijelaskan oleh lafaz-lafaz yang lain, ya. Cuma sayang orang-orang yang sudah terjebak kepada tajsim, menjisimkan Allah, hadis yang man rabbuki itu didhaifkan nama dia. Hadis yang atas hadina itu didhaifkan sesukanya. Padahal rawinya nggak jauh beda, rawinya beda-beda tipis lah, ya. Ada mudalis, di sini juga ada mudalis, di sini ada muskil, di sini ada muskil, tapi orang-orangnya masih siqah. Baik.